Kalau nanti pada saatnya ada perizinan kita yang kurang bagus, terhambat, melelahkan dan capek, kita akan ganti kepala OPD-nya. Kita melihat Kota Pringsewu kan tahu sendirilah ya, PAD kecil, semuanya serba kekurangan. Ya. Pak Dewan ini kan maju di Pilkada 2024. Apa sih yang bisa dibuat sama Bapak? Ya, yang pertama, saya ada 5 prioritas pembangunan, Mas. Yang pertama, yang paling primadona itu adalah wisata. Kenapa wisata saya prioritaskan? Biar Pringsewu punya ikon baru. Di mana hari ini Pringsewu hanya ada pusat perbelanjaan yang itu pun terbatas. Dan ke depan itu kita konsep kayak wisata. Contoh, kita punya beberapa wisata, Bendungan West Kampuh. Itu kan atasnya bukit. Betul. Yang itu kalau dieksplor, itu kayak Mandalika punya, Pak. Jadi ketika ada sirkuit ada di situ, bahkan lapangan golf ada di situ, nanti kanan kirinya ada wisata terbarukan, waterpark. Jadi jangan pernah tanggung buat wisata. Jadi wisata yang berskala besar, berjangka waktu lama, yang hingganya jadi ikon Pringsewu. Contoh, dulu Bogor itu ada sirkuit Sentul. Itu dulu Pak, tanahnya tempat jin buang anak, kasarnya loh ya. Tetapi ketika disulap menjadi sirkuit, dia tumbuh berkembang. Akhirnya berdiri mall, tempat wisata baru, perumahan baru. Di situ ada kehidupan baru, Pak. Nah, kalau itu bisa kita wujudkan di Pringsewu, maka Pringsewu tidak hanya menjadi kota pendidikan dan kesehatan, tetapi juga nambah merek ikon baru menjadi kota wisata di Provinsi Lampung. Mohon maaf Pak, saya potong. Mayoritas calon bupati itu janjinya seperti itu Pak. Cuman yang perlu kita pikirkan untuk membangun itu kan butuh dana besar itu Pak. Ya. Kira-kira gambarannya dari mana itu anggaran itu? Kalau kita kepala daerah, Mas, bupati kok hanya mengandalkan, mohon maaf, Ya. dari sekedar APBD, maka tunggu waktunya, janjinya tidak bakal terpenuhi. Satu-satunya cara adalah menggandeng investasi swasta. Jadi saya kasih contoh tadi, Mandalika itu tanahnya punya pemerintah, tapi yang bangun swasta. Tuh Yang menjadi persoalan Pak, ya Kabupaten Pringsewu ini kan dikenal dengan perizinan sulit nih Pak, rumit. Ya. Nah kira-kira investor itu kan pasti akan membaca ke situ Pak. Ya. Revolusi mental, Mas. Revolusi mental ya. Jadi tidak ada pegawai, pejabat di Pringsewu yang tidak taat kepada bupati. Nah, maka menjadi bupati jangan menjadi bupati yang rutinitas, hanya sekedar melaksanakan APBD. Karena bupati yang hebat itu ada 3, Mas. Bisa melaksanakan anggaran, bisa mempertanggungjawabkan anggaran, yang terakhir yang berat, bisa nambah anggaran kalau kurang. Nah tadi itu kita bermimpi kayak Jatim Park 2. Yang terkini ini di Jogja ada Ibu Park, yang itu ada kolam renang, ada tempat hewannya, ada mainan kekinian anak-anak, sampai tempat nongkrong anak muda, ada live musiknya. Itu bukan hal yang mudah. Kita cek ke Bantul, kita cek ke Kulon Progo, Pak Bupati, apakah itu uang Pemda? Bukan. Nah tadi, kalau nanti pada saatnya ada perizinan kita yang kurang bagus, terhambat, melelahkan dan capek, kita akan ganti kepala OPD-nya. Dan juga sekarang Pak ya, destinasi di Pringsewu juga kan banyak nih Pak. Cuman mayoritas mati suri. Contoh nih, seperti di Bendungan lah ya, yang saat ini lagi bagus-bagusnya kalau seandainya itu menjadi destinasi wisata yang memang kalau seandainya dikelola dengan baik dan benar Pak. Nah ketika Bapak nanti memang ada amanah untuk menjadi bupati, apa yang akan dilakukan Bapak? Ya yang pasti ketika situasi sedang sulit, Mas, di pemerintahan itu tidak ada pilihan, itu tergantung leadernya, Mas. Jadi pemimpin yang baik itu mampu mengakselerasi kesulitan, kelemahan yang ada.
Itu baru namanya pimpinan. Tapi kalau pimpinannya cenderung lambat, kurang open, kurang responnya kecil, apalagi jalan rusak dibiarkan saja dan lain sebagainya. Contoh jalan rusak, kan? 635 km kita sudah hitung, nggak nyampe 1 triliun kok. Hanya ya 900 miliar lah. Itu kalau saya diamanahkan, dianugerahkan amanah oleh yang kuasa dan dipilih oleh masyarakat, saya hanya butuh 3 tahun. Semua jalan itu clear sama saya. Karena kita punya link-link jaringan-jaringan penambahan anggaran tadi. Karena kalau hanya mengandalkan dari PU yang di bawah 100 miliar per tahun, nggak mampu, Mas. Mengcover yang namanya pembangunan irigasi, jalan dan jembatan itu tidak mampu. Karena kabupaten yang hebat itu kabupaten yang sering dikunjungi oleh kabupaten provinsi lain. Itu baru top. Jogja memang istimewa, tapi pada saatnya Pringsewu pun tidak hanya istimewa, tapi ngangenin. Karena semuanya pada saatnya ada di Pringsewu. Dari mulai belanja yang murah-murah sampai yang termahal. Dari wisata yang kecil-kecil sampai wisata yang terbarukan. Oke, selamat berjuang untuk Pringsewu lebih baik di masa-masa yang datang. Sun.